lah pasti tembus lah di angka itu kurang itu lebih dari sesuai pengalaman juga seperti itu. Iya enggak juga dulu sih. Gimana, Mbak? Pengalaman saya sih yang dulu itu kan kita partai itu karena kita belum mengeluarkan apa-apa karena memang di partai itu tidak ada yang namanya mahar atau apa. Tapi real itu adalah biaya mobilisasi massa dan memilih kita dan kurang lebih ya namanya kita turun pasti ada namanya beli kopi, beli rokok itu pasti ada. Dikali sekian banyak orang itu kan pasti akumulasikan itu pasti lumayan. Itu lah. satu partai baru ya. Kalau ada beberapa partai begitu berarti lebih fantastis. Enggak kan partai tidak pernah meminta uang atau minta mahar untuk apa tidak ada, itu tidak pernah sih. Tapi Anda mengakui itu begitu mahal biayanya begitu Ya karena dikeluarkan. ya namanya biaya bensin pasti ada, terus biaya makan, ketemu RT, ketemu lurah, itu kan memerlukan kos kan Mas. Masa mobilnya diisi air kan nggak mungkin. Dan Pasti, untuk kali ini udah siap nih Mbak Asna ini. loh, soal siap atau tidak itu kan tergantung pendukungnya nanti. Ya. Sejauh ini sudah ada komunikasi dari partai-partai yang sudah dengan Anda begitu sudah pasti dari mana? Ya sudah ada beberapa partai, Demokrat? tapi yang jelas saya tidak bisa menyebutkan nama partainya. Yang jelas saya kader Partai Demokrat. Yang jelas Partai Demokrat sendiri pasti melihat dan cerdas melihat siapa yang akan diusung dan tingkat kesukaannya masyarakat dan bagaimana bisa mengkedepankan kepentingan masyarakat tentunya. Jadi partai akan memberikan kader dan mengusung kader tersebut. Tidak mungkin asal mengusung kan pasti gitu. Oke. Kalau Mas Eki menyadari juga ada begitu besar biaya yang dibutuhkan untuk melalui partai begitu ya. Ini mungkin juga alasan untuk Anda memilih jalur independen? Iya. Kalau persoalan kos dalam sebuah politik itu saya pikir relatif ya. Relatif, jadi memang untuk kebutuhan tadi, untuk standarisasi pokok-pokok kita ngobrol ketemu orang itu masa sih kosong-kosong gitu ya, pasti untuk buat ngopi, merokok dan beli kita gorengan. ngobrol gitu, beli gorengan itu penting, itu sebuah kemutlakan gitu ya. Namun di sisi lain buat saya untuk soal konteks pemilih itu sebenarnya kita bisa membeli orang atau membeli suara itu dengan hati. Jadi kuncian kita itu bagaimana bisa simpati dengan publik. Caranya sejauh ini yang Anda Masih lakukan ada. seperti apa? Loh, kemarin ada sedikit buat saya sekolah lah buat saya ya. Kemarin saya calon independen waktu lagi ketika maju DPD RI 120.000 suara, modal saya sangat kecil. Saya nggak penting perlu sebutkan, tapi saya yakini ada orang yang tidak bisa dibeli dengan uang, ada orang juga yang tidak yang masih bisa dibeli dengan hati. Itu yang menurut saya termasuk ketika Jakarta Anda masih kemarin ada aktif orang-orang di seperti Tanah itu. Abang ketika ada penggusuran Anda terlihat terus di situ ya. Itu Iya, salah satu kasus Tanah Abang usahanya. juga ya. kasus Kampung Pulo, Iya. kasus-kasus yang lain gitu ya. Jadi buat saya juga ini sebuah langkah yang sudah mengalir begitu karena memang kita tidak ingin membangun sebuah citra-citra politik. Jadi masyarakat akan tahu persis lah yang mana yang berjuang benar, yang mana yang membangun coba image-image kepalsuan gitu. Oke, baik. Mas Andika, ini ada kos politik saat Sebelum menyatakan maju melalui jalur independen, Ahok melalui masa sulit. Maju melalui parpol tetapi belum diumumkan atau mengikuti teman Ahok yang sudah mengumpulkan sekian ratus ribu KTP. Ya saya udah sampaikan kalau anak-anak dukung begitu semangat ya saya independen. Tapi saya bilang kalian harus tahu loh, saya juga berkorban ini. Saya bilang sama mereka, kalau kalian nggak bisa ngumpulin, ini yang mau diketahui, yang dihadapkan dari semua lawan saya. Berharap partai tidak mau calonin saya, yang independen nggak bisa maju, ya semua bertanding tambah saya kan. Nah saya bilang kalian juga mesti ngerti loh ini situasi saya. Paling tidak Ahok terus terang. Saya menghadapi situasi yang sulit gitu. Maju lewat parpol nggak diumumkan, maju lewat independen ada berisiko gitu kan. Nggak terkumpul juga jadi masalah gitu karena itu kemudian menutup kemungkinan dia maju dari parpol sesudah maju dari independen, Mas. Iya kan memang ada resiko-resiko dan itu pasti sudah juga dibaca oleh Pak Ahok ya. Pertama ketika relawan teman Ahok ini tidak bisa mengumpulkan, kan sekarang harus turun lagi ke bawah. Dan ini saya yakin sih mereka karena harus menggabungkan mampu dengan ke bawah calon lagi wakil, dan karena harus pasangan. Dan itu tentu April
Mei ini harus benar-benar optimal kan, karena kalau enggak ya dia bisa tertinggal kereta untuk tidak bisa mencalonkan dari jalur perseorangan. Nah, sekarang saya melihat masih juga kemungkinan dari disebutkan ZOPA strategi, ya kan, zone of possible agreement. Jadi belum tentu juga menutup kemungkinan proses-proses politik itu dengan partai politik. Toh dengan Nasdem bisa jalan, saya nggak tahu dengan Bu Mega, PD Perjuangan itu masih ada komunikasi politik atau tidak. Tapi proses komunikasi politik juga menurut saya akan tetap terbangun. Selama menurut saya PD Perjuangan tidak mau zero sum game, ya kan? Ya, karena kalau kita membaca proses data sekarang, ya memang akan sangat berat bagi Ahok dan sangat berat juga bagi PD Perjuangan. Maksud saya begini, proses masuk dari perseorangan itu kan tidak mudah. Karena infrastruktur pemenangan itu butuh luar biasa berjibaku ya, dan belum mapan, sporadis, spontan. Tetapi tentu ada satu motif yang kuat dari relawan, yaitu mereka lebih independen dari tekanan partai politik, kan begitu. Nah sekarang bagi PD Perjuangan menurut saya soal figur. Kan di situ masalahnya. Siapa yang kemudian figurnya Mas bisa? Gun mau mengatakan bahwa PDI Perjuangan sekarang ini juga sulit mencari figur lain selain Ahok. Kalau mau menang betul gitu, Pak Andreas. Sebenarnya enggak juga gitu. Enggak cukup juga. Artinya cukup banyak figur yang bisa ditugaskan untuk maju. Bisa ditugaskan dan diyakini bisa menyaingi Ahok. Ya, kenapa tidak gitu? Karena proses pilkada ini kan sebenarnya belum mulai juga. Kita lihat fenomena-fenomena pilkada di Indonesia, termasuk juga di DKI, seperti dulu ketika Pak Fokke, ketika belum ada calon yang lain, beliau sangat tinggi gitu. 40. Tapi kemudian ketika muncul Pak Jokowi start waktu itu dengan belasan persen gitu. Itu konstelasi bisa berubah, gitu, cepat berubah. Nah ini bukan tidak mungkin. Misalnya sekarang Pak Ahok 43% dengan tingkat kepuasan sekitar 60% itu relatif ya biasa-biasa aja gitu. Artinya dengan posisi dia sendiri sekarang gitu. Hanya dia satu-satunya yang sudah menyatakan diri sudah menyatakan, tetapi toh belum mencalonkan diri sebagai mendaftarkan diri sebagai calon karena memang belum bisa gitu. Belum bisa. Jadi artinya masih kalau Mas Gun tadi masih banyak yang bisa terjadi gitu. Menurut saya gini, yang kalau ada yang bisa mengalahkan Ahok, dia tuh mesti hanya satu calon. Ya, kalau lebih dari satu calon maju melawan Ahok, kemungkinan besar Ahok yang akan menang. Nah sekarang sisa partai yang ada yang bisa mencalonkan ini, apa mungkin mereka bisa bergabung untuk mencalonkan satu calon? Jadi dengan dia masuk di independen, udah pasti minimum lawannya ada dua, pasti itu kemungkinan yang nggak ada ya di politik yang pasti. Tapi kemungkinan besar paling tidak akan ada dua calon melawan Ahok. Karena nggak mereka mungkin. Untuk satu itu nggak mungkin, paling sama sekali nggak mencalonkan, tapi terlalu banyak orang ambisius dan over PD di partai-partai di Leo, pasti mereka akan ada calon. Jadi kalau misalnya begini, PDIP dengan 28 kursi masa sendiri, masa sih nggak punya calon sama sekali, masa sih cuma mendukung bukan mengusung begitu. Iya. Tapi kan PDIP sendiri ini ada masalah, ketua partai di DKI-nya sendiri sedang tidak aktif. Wah ini yang berebut aja untuk ini udah masih rame, belum calon-calon lain. Nah, apakah PKS mungkin bergabung sama PDIP? Ya, apakah Golkar mungkin dalam suasana sekarang ketika Ibu Mega sedang tidak berkenan dengan pilihan Golkar untuk ketua DPR? Apakah mungkin Golkar dengan PDIP bergabung untuk satu tahun ini? Sebelum ke Mas Basari, kita punya pernyataan Pak Jarod ya tentang pernyataan mencalonkan secara independen Ahok. Saya harus sampaikan kepada Pak Ahok, hati-hati loh, jalur independen rawan untuk digagalkan. Hati-hati loh ketika pun misalnya menang dari jalur independen, kan bukan sekedar menang, pasti selalu berhubungan dengan lembaga yang lain. Tidak bisa sendirian. Ini artinya mungkin DPRD gitu ya, Mas Taufik ya. Nasdem sudah punya kalkulasi soal itu. Oh ya, kita memang setiap keputusan yang diambil berdasarkan kalkulasi yang sangat hati-hati. Termasuk ketika kita juga memutuskan mendukung Pak Ahok tanpa syarat dan memberikan keleluasan untuk memilih apakah jalur perseorangan ataupun jalur parpol. Termasuk wakil gubernurnya juga siapapun yang dipilih. Ketika awal kita nyatakan kita dukung Ahok, kita langsung buka bahwa siapapun wakilnya kita akan dukung. Dan ketika nama Pak Heru muncul, langsung kita berikan pernyataan bahwa kita mendukung Pak Heru apabila memang Pak Heru yang menjadi pilihan dari Pak Ahok. Nah itu jadi buat kita simpel-simpel saja lah.
politik ini kan nggak harus selalu dibikin ribet ya. Terlalu banyak negosiasi, terlalu banyak kompromi. Buat Partai Nasdem yang paling penting, partai ini fungsinya kan menjadi fasilitator dan medium bagi harapan dan keinginan masyarakat. Kalau saat ini masyarakat DKI Jakarta menginginkan Ahok, ya mayoritas gitu kan, ya apa salahnya Partai Nasdem mencoba memfasilitasi itu. Dan buat Partai Nasdem memberikan dukungan kepada calon perseorangan ini bukan yang pertama, bukan hanya di DKI saja. Kita ada setidaknya ada 5 lah yang kita sudah berikan di Pilkada 2012 yang lalu. Dan ada menang Tomohon, semuanya? ada Rembang, ada yang menang, ada yang kalah. Oke. Ada di Labuan Batu Selatan, jadi ada sekitar 5. Ya itu buat kita tidak apa-apa kita menghanguskan kursi kita, tapi yang paling penting adalah ternyata partai bisa berfungsi untuk memberikan atau memberikan dukungan kepada calon pemimpin yang memang menjadi harapan masyarakat dan kemudian artinya begini, ada kalkulasi juga kan untuk kemudian kemungkinan menang calon independen itu. Oh ya pasti kan? Ketika kita memberikan dukungan kita tidak mau kalah dan menurut hitungan kita dukungan kepada Ahok kita hitung dia pasti kemungkinan besar menang. Iya, gitu nggak mungkin kita memberikan dukungan tanpa kita sendiri merasa yakin apakah calon kita ini menang atau kalah. Partai Nasdem di Pilkada 2015 yang lalu kita mendapatkan 132 dari 269 pilkada. Dan itu menurut catatan kita ya yang paling tertinggi di antara partai-partai lain. Kenapa bisa begitu? Karena benar-benar kita kalkulatif. Jadi bukan ukurannya bukan soal apakah nanti Partai Nasdem bisa mendapatkan apa, tapi yang paling penting apakah kita bisa memberikan calon pemimpin yang terbaik bagi masyarakat dan itu bisa berbuat untuk masyarakat, itu manfaatnya. Kalkulasi kemudian untuk kemungkinan menang PDI Perjuangan bagaimana? Di PDI Perjuangan itu kita membangun partai dan membangun institusi, membangun kelembagaan partai sebagai bagian dari proses edukasi untuk masyarakat dan membangun kader gitu. Sehingga ya mungkin beda di sini pasti beda dengan apa yang dipikirkan oleh Nasdem. Artinya di dalam proses itu PDI Perjuangan juga melihat bagaimana proses kaderisasi yang berjalan. Jadi menang belum tentu sebagai tujuan utama. Menang itu adalah target, tetapi bagaimana juga kita menang dan kemudian kita memimpin di dalam proses kepemimpinan ke Sejauh depan. ini melihat Ahok menyatakan maju dari independen, apakah itu sebuah ancaman buat PDI Perjuangan? Ya, itu pilihan beliau gitu. Pilihan Pak Ahok ya buat PDI Perjuangan itu hak dia. Selama ini juga beliau tapi bukan, katanya begitu pernyataan calon independen itu kemudian langsung ada rapat. Betul nggak? Ya, Ibu Mega mengumpulkan Ibu Mega memanggil Pak Jarod sebagai wakil gubernur atau kader PDI Perjuangan yang ada di eksekutif di DKI dan juga Saudara Pras, ketua DPRD, untuk ya sekarang dengan situasi seperti ini, seperti tadi juga Mas Bambang katakan bahwa kepemimpinan di DKI ini di dalam posisi yang agak ini, jadi sehingga perlu ada konsolidasi. Jadi semuanya ditarik ke DPP begitu konsolidasi ya? Struktural partai. Karena PDI Perjuangan ini punya struktur partai dari DKI dan provinsi sampai ke ranting-ranting partai. Jadi mereka harus punya satu pandangan, satu informasi yang sama. Beda dengan kalau kita sekedar mengumumkan kemudian rakyat nanti bertanya gitu. Sampai kemudian muncul statement di pernyataan di media itu bahwa ini Ahok calon independen, itu deparpolisasi gitu, Mas Gun-Gun. Iya, ini pernyataan yang menurut saya sangat reaktif ya dan berlebihan. Karena kan ini instrumen yang ini maksudnya orang tidak lagi percaya pada parpol. Bukan, deparpolisasi itu kan upaya untuk menafikan, menegasikan eksistensi parpol. Dan nggak mungkin. Ini kan kita sistem demokrasi dengan pilar partai politik. Jadi bagi saya itu satu pernyataan yang tidak punya landasan akademik yang cukup memadai ya. Kenapa? Karena konteksnya di Indonesia tidak deparpolisasi. Bahwa jalur independen untuk perseorangan itu disediakan kanalnya. Ya. Jadi bukan deparpolisasi. Walaupun lebih sulit daripada jalur partai begitu. Ya, ini kan banyak orang kemudian merasa bukan hanya di DKI tapi di banyak daerah kecewa dengan tradisi feodal oligarkis transaksional dari partai, ya kan? Dan itu yang Pak Andreas bilang bahwa partai juga harus melakukan proses pelembagaan politik.
di tubuh partai sendiri, dan itu mulai dari kaderisasi sampai rekrutmen kan. Rekrutmen itu proses pendelegasian orang ke jabatan publik. Oleh karena itu prosesnya bukan hanya cukup internal, tapi juga mendengar proses yang terjadi dalam konteks dinamika publik. Jadi Andrea sudah ingin menyampaikan sesuatu, tapi boleh kita tunda dulu ya Pak ya. Oke, kami akan kembali saat lagi. Sekali masa sih cuma mendukung bukan mengusung begitu. Iya. Ya. Tapi kan PDIP sendiri ini ada masalah. Ketua partai di DKI-nya sendiri sedang tidak aktif. Oke. Wah, ini yang berebut aja untuk ini udah masih rame, belum calon-calon lain. Nah, apakah PKS mungkin bergabung sama PDIP? Ya, apakah Golkar mungkin dalam suasana sekarang ketika Ibu Mega sedang tidak berkenan dengan pilihan Golkar untuk ketua DPR? Apakah mungkin Golkar dengan PDIP bergabung untuk satu tahun ini? Sebelum ke Mas Basari, kita punya pernyataan Pak Jarod ya. Tentang pernyataan mencalonkan secara independen Ahok. Saya harus sampaikan kepada Pak Ahok, hati-hati loh, jalur independen rawan untuk digagalkan. Hati-hati loh ketika pun misalnya menang dari jalur independen, kan bukan sekedar menang, pasti selalu berhubungan dengan lembaga yang lain. Tidak bisa sendirian. Ini artinya mungkin DPRD gitu ya, Mas Taufik ya. Nasdem sudah punya kalkulasi soal itu. Oh ya, kita memang setiap keputusan yang diambil berdasarkan kalkulasi yang sangat hati-hati. Termasuk ketika kita juga memutuskan mendukung Pak Ahok tanpa syarat dan memberikan keleluasan untuk memilih apakah jalur perseorangan ataupun jalur parpol. Termasuk wakil gubernurnya juga siapapun yang dipilih. Ketika awal kita nyatakan kita dukung Ahok, kita langsung buka bahwa siapapun wakilnya kita akan dukung. Dan ketika nama Pak Heru muncul, langsung kita berikan pernyataan bahwa kita mendukung Pak Heru apabila memang Pak Heru yang menjadi pilihan dari Pak Ahok. Nah itu jadi buat kita simpel-simpel saja lah. Politik ini kan nggak harus selalu dibikin ribet ya. Terlalu banyak negosiasi, terlalu banyak kompromi. Buat Partai Nasdem yang paling penting, partai ini fungsinya kan menjadi fasilitator dan medium bagi harapan dan keinginan masyarakat. Kalau saat ini masyarakat DKI Jakarta menginginkan Ahok ya, mayoritas begitu kan, ya apa salahnya Partai Nasdem mencoba memfasilitasi itu. Dan buat Partai Nasdem memberikan dukungan kepada calon perseorangan ini bukan yang pertama, bukan hanya di DKI saja. Kita ada setidaknya ada 5 lah yang kita sudah berikan di Pilkada 2012 yang lalu. Dan ada menang Tomohon, semuanya, ada Rembang, ada yang menang, ada yang kalah. Ada di Labuan Batu Selatan, jadi ada sekitar 5. Ya itu buat kita tidak apa-apa kita menghanguskan kursi kita, tapi yang paling penting adalah ternyata partai bisa berfungsi untuk memberikan atau memberikan dukungan kepada ini. Ada orang yang tidak bisa dibeli dengan uang, ada orang juga yang tidak yang masih bisa dibeli dengan hati. Itu yang menurut saya termasuk ketika Jakarta Anda masih kemarin ada aktif orang-orang di Tanah Abang ketika ada penggusuran, Anda terlihat terus di situ ya. Itu salah satu kasus Tanah Abang juga ya, kasus Kadir Pulo, kasus-kasus yang lain gitu ya. Jadi buat saya juga ini sebuah langkah yang sudah mengalir begitu karena memang kita tidak ingin membangun sebuah citra-citra politik, jadi masyarakat akan tahu persis lah yang mana yang berjuang benar, yang mana yang membangun coba image-image kepalsuan gitu. Oke, baik, Mas Andika, ini ada kos politik saat Sebelum menyatakan maju melalui jalur independen, Ahok melalui masa sulit. Maju melalui parpol tetapi belum diumumkan atau mengikuti teman Ahok yang sudah mengumpulkan sekian ratus ribu KTP. Ya saya udah sampaikan kalau anak-anak dukung begitu semangat ya saya independen. Tapi saya bilang kalian harus tahu loh, saya juga berkorban ini. Saya bilang sama mereka, kalau kalian nggak bisa ngumpulin, ini yang mau diketahui, yang dihadapkan dari semua lawan saya. Berharap partai tidak mau calonin saya, yang independen nggak bisa maju, ya semua bertanding tambah saya kan. Nah saya bilang juga mesti ngerti loh ini situasi saya. Paling tidak Ahok terus terang, saya menghadapi situasi yang sulit gitu. Maju lewat parpol nggak diumumkan, maju lewat independen ada beresiko gitu kan, nggak terkumpul juga jadi masalah gitu, karena itu kemudian menutup kemungkinan dia maju dari parpol sesudah maju dari independen, Mas.
Iya kan memang ada resiko-resiko dan itu pasti sudah juga dibaca oleh Pak Ahok ya. Pertama ketika relawan teman Ahok ini tidak bisa mengumpulkan, kan sekarang harus turun lagi ke bawah. Dan ini saya yakin sih mereka karena harus menggabungkan mampu dengan ke bawah calon lagi wakil, dan karena harus pasangan. Dan itu tentu April, Mei ini harus benar-benar optimal kan, karena kalau enggak ya dia bisa tertinggal kereta untuk tidak bisa mencalonkan dari jalur perseorangan. Nah, sekarang saya melihat masih juga kemungkinan dari sebutan ZOPA strategi ya kan, zone of possible agreement. Jadi belum tentu juga menutup kemungkinan proses-proses politik itu dengan partai politik. Toh dengan Nasdem bisa jalan, saya nggak tahu dengan Bu Mega, PD Perjuangan itu masih ada komunikasi politik atau tidak. Tapi proses komunikasi politik juga menurut saya akan tetap terbangun. Selama menurut saya PD Perjuangan tidak mau zero sum game, ya kan? Ya, karena kalau kita membaca proses data sekarang, ya memang akan sangat berat bagi Ahok dan sangat berat juga bagi PD Perjuangan. Maksud saya begini, proses masuk dari perseorangan itu kan tidak mudah. Karena infrastruktur pemenangan itu butuh luar biasa berjibaku ya kan, dan belum mapan, sporadis, spontan. Tetapi tentu ada satu motif yang kuat dari relawan, yaitu mereka lebih independen dari tekanan partai politik kan begitu. Nah sekarang bagi PD Perjuangan menurut saya soal figur. Kan di situ masalahnya. Siapa yang kemudian figurnya Mas bisa? Gun mau mengatakan bahwa PDI Perjuangan sekarang ini juga sulit mencari figur lain selain Ahok. Kalau mau menang betul gitu, Pak Andreas. Sebenarnya enggak juga gitu. Enggak cukup, juga. Artinya cukup banyak figur yang bisa ditugaskan untuk maju. Bisa ditugaskan dan diyakini bisa menyaingi Ahok. Ya, kenapa tidak gitu? Karena proses pilkada ini kan sebenarnya belum mulai juga. Kita lihat fenomena-fenomena pilkada di Indonesia, termasuk juga di DKI, seperti dulu ketika Pak Fokke, ketika belum ada calon yang lain, beliau sangat tinggi gitu. 40. Tapi kemudian ketika muncul Pak Jokowi start waktu itu dengan belasan persen gitu. Itu konstelasi bisa berubah, gitu, cepat berubah. Nah ini bukan tidak mungkin. Misalnya sekarang Pak Ahok 43% dengan tingkat kepuasan sekitar 60% itu relatif ya biasa-biasa aja gitu. Artinya dengan posisi dia sendiri sekarang gitu. Hanya dia satu-satunya yang sudah menyatakan diri sudah menyatakan, tetapi toh belum mencalonkan diri sebagai mendaftarkan diri sebagai calon karena memang belum bisa gitu. Belum bisa. Jadi artinya masih kalau Mas Gun tadi masih banyak yang bisa terjadi gitu. Menurut saya gini, yang kalau ada yang bisa mengalahkan Ahok, dia tuh mesti hanya satu calon. Ya, kalau lebih dari satu calon maju melawan Ahok, kemungkinan besar Ahok yang akan menang. Nah sekarang sisa partai yang ada yang bisa mencalonkan ini, apa mungkin mereka bisa bergabung untuk mencalonkan satu calon? Jadi dengan dia masuk di independen, udah pasti minimum lawannya ada dua, pasti itu kemungkinan yang nggak ada ya di politik yang pasti. Tapi kemungkinan besar paling tidak akan ada dua calon melawan Ahok. Karena nggak mereka mungkin. Untuk satu itu nggak mungkin, paling sama sekali nggak mencalonkan. Tapi terlalu banyak orang ambisius dan over PD di partai-partai di Leo, pasti mereka akan ada calon. Jadi kalau misalnya begini, PDIP dengan 28 kursi masa sendiri, masa sih nggak punya calon sama calon pemimpin yang memang menjadi harapan masyarakat dan kemudian artinya begini, ada kalkulasi juga kan untuk kemudian kemungkinan menang calon independen itu. Oh ya pasti kan? Ketika kita memberikan dukungan kita tidak mau kalah. Dan menurut hitungan kita dukungan kepada Ahok kita hitung dia pasti kemungkinan besar menang. Iya, nggak mungkin kita memberikan dukungan tanpa kita sendiri merasa yakin apakah calon kita ini menang atau kalah. Partai Nasdem di Pilkada 2015 yang lalu kita mendapatkan 132 dari 269 pilkada. Dan itu menurut catatan kita ya yang paling tertinggi di antara partai-partai lain. Kenapa bisa begitu? Karena benar-benar kita kalkulatif. Jadi bukan ukurannya bukan soal apakah nanti Partai Nasdem bisa mendapatkan apa, tapi yang paling penting apakah kita bisa memberikan calon pemimpin yang terbaik bagi masyarakat dan itu bisa berbuat untuk masyarakat. Itu manfaatnya. Kalkulasi kemudian untuk kemungkinan menang PDI Perjuangan bagaimana? Di PDI Perjuangan itu kita membangun partai dan membangun institusi, membangun kelembagaan partai sebagai bagian dari proses edukasi untuk masyarakat dan membangun kader gitu. Sehingga ya mungkin beda di sini, pasti beda dengan apa yang dipikirkan oleh Nasdem. Artinya di dalam proses itu PDI Perjuangan juga melihat
bagaimana proses kaderisasi yang berjalan. Jadi menang belum tentu sebagai tujuan utama. Menang itu adalah target, tetapi bagaimana juga kita menang dan kemudian kita memimpin di dalam proses kepemimpinan ke Sejauh depan. ini melihat Ahok menyatakan maju dari independen, apakah itu sebuah ancaman buat PDI Perjuangan? Ya, itu pilihan beliau gitu. Pilihan Pak Ahok ya buat PDI Perjuangan itu hak dia. Selama ini juga beliau tapi bukan, katanya begitu pernyataan calon independen itu kemudian langsung ada rapat. Betul nggak? Ya, Ibu Mega mengumpulkan Ibu Mega memanggil Pak Jarod sebagai wakil gubernur atau kader PDI Perjuangan yang ada di eksekutif di DKI dan juga Saudara Pras, ketua DPRD, untuk ya sekarang dengan situasi seperti ini, seperti tadi juga Mas Bambang katakan bahwa kepemimpinan di DKI ini di dalam posisi yang agak ini, jadi sehingga perlu ada konsolidasi. Jadi semuanya ditarik ke DPP begitu konsolidasi ya? Struktural partai. Karena PDI Perjuangan ini punya struktur partai dari DKI dan provinsi sampai ke rantai. Lah pasti tembus lah di angka itu kurang itu lebih dari sesuai pengalaman juga seperti itu. Iya enggak juga dulu sih. Gimana, Mbak? Pengalaman saya sih yang dulu itu kan kita partai itu karena kita belum mengeluarkan apa-apa karena memang di partai itu tidak ada yang namanya mahar atau apa. Tapi real itu adalah biaya mobilisasi massa dan memilih kita dan kurang lebih ya namanya kita turun pasti ada namanya beli kopi, beli rokok itu pasti ada. Dikali sekian banyak orang itu kan pasti akumulasikan itu pasti lumayan. Itu lah. satu partai baru ya. Kalau ada beberapa partai begitu berarti lebih fantastis. Enggak kan partai tidak pernah meminta uang atau minta mahar untuk apa tidak ada, itu tidak pernah sih. Tapi Anda mengakui itu begitu mahal biayanya begitu saat Ya untuk karena dikeluarkan. ya namanya biaya bensin pasti ada, terus biaya makan, ketemu RT, ketemu lurah, itu kan memerlukan kos kan Mas. Masa mobilnya diisi air kan nggak mungkin. Dan Pasti, untuk kali ini udah siap nih Mbak Asna ini. loh, soal siap atau tidak itu kan tergantung pendukungnya nanti. Ya. Sejauh ini sudah ada komunikasi dari partai-partai yang sudah dengan Anda begitu sudah pasti dari mana? Ya sudah ada beberapa partai, Demokrat? tapi yang jelas saya tidak bisa menyebutkan nama partainya. Oke. Yang jelas saya kader Partai Demokrat. Ya. Yang jelas Partai Demokrat sendiri pasti melihat dan cerdas melihat siapa yang akan diusung dan tingkat kesukaannya masyarakat dan bagaimana bisa mengkedepankan kepentingan masyarakat tentunya. Jadi partai akan memberikan kader dan mengusung kader tersebut. Tidak mungkin asal mengusung kan pasti gitu. Oke. Kalau Mas Eki menyadari juga ada begitu besar biaya yang dibutuhkan untuk melalui partai begitu ya. Ini mungkin juga alasan untuk Anda memilih jalur independen? Ya, kalau persoalan kos dalam sebuah politik itu saya pikir relatif ya. Relatif, jadi memang untuk kebutuhan tadi, untuk standarisasi pokok-pokok kita ngobrol ketemu orang itu masa sih kosong-kosong gitu ya, pasti untuk buat ngopi, merokok dan Beli kita gorengan. ngobrol gitu, beli gorengan itu penting, itu sebuah kemutlakan gitu ya. Namun di sisi lain buat saya untuk soal konteks pemilih itu sebenarnya kita bisa membeli orang atau membeli suara itu dengan hati. Jadi kuncian kita itu bagaimana bisa simpati dengan publik. Caranya sejauh ini yang Anda Masih lakukan ada. seperti apa? Loh, kemarin ada sedikit saya sekolah lah buat saya ya. Kemarin saya calon independen waktu lagi ketika maju DPD RI 120.000 suara, modal saya sangat kecil. Saya nggak penting perlu sebutkan, tapi saya yakin